Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta-Mu Tuhan, tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Lebih sungguh lagi, nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Amin Tuhan.
diberikan Tuhan. Haleluya, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya Yesus, kami mau sembah Engkau, Engkau Allah yang kudus, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya Yesus, Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami mau naikkan setiap syukur kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada lagi pada sore hari ini semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mulaikan ibadah online kami Tuhan, kiranya Tuhan tolong dimanapun kami berada Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan, kami percaya dapat diberkati melalui tayangan ini Tuhan. Firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, haleluya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan bersuka cita kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur, haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, amin Tuhan. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya
bahwasanya selamanya kasih setianya. Lagi katakan bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Kita masih tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan panah hati kita yang baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita, yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Lagi dari awal katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
serahkan kepada yang akan membawakan kebenaran firman. Haleluya, haleluya Yesus. Kembali lagi kepadamu Tuhan, kami dan di sini dengan penuh ucapan syukur, yaitu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau diam bersama kami Tuhan, di hati kami, di pikiran kami. Biarlah firman yang kami akan dengarkan sebentar bisa menjadi kekuatan baru bagi kami semua umat yang percaya kepada Tuhan, terlebih khusus jemaat yang bisa menyaksikan ibadah ini. Biarlah diberkati melalui firman-Mu, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pemimpin pujian yang sudah memimpin pujian diberkati, pemain musik maupun pemegang LCD semua diberkati. Dan kami sambut firman-Mu hanya satu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya bisa ada sampai hari ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, saya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya sungguh luar biasa ya. Di sini minggu-minggu yang lalu saya mengalami satu masalah, mengalami satu cobaan, tapi Tuhan baik dalam hidup saya. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya. Puji nama Tuhan. Saya tidak memperlambatkan waktu. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya berjudul Nasihat untuk hidup dalam kasih ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Apa itu kasih? Dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kasih karunia yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan, bagi jemaat yang ada di rumah. Walaupun ibadah ini hanya secara online, tapi saya yakin dan percaya ya, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita sungguh luar biasa. Firman Tuhan saya beri judul Nasihat untuk hidup dalam kasih. Firman Tuhan saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Di sini firman Tuhan tertulis, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di ayat yang ke-11, ini satu kekuatan bagi kita semua di sini. Firman Tuhan tertulis di ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Sini firman Tuhan di ayat yang ke-11, satu kekuatan bagi kita ya. Ayat ini adalah udah mungkin jalan 3 tahun untuk jemaat yang dikasih Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi ayat pokok bagi kita jemaat yang dikasih Tuhan ya. Jemaat Tiberia Spare ya, ini ayat pokok kita, ini ayat hafalan kita. Di belakang saya terpampang ayat yang ke-11 ini ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala ya. Di ayat yang ke-9 di sini firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura ya. Kasih sebagai saudara, sebagai sahabat ya. Janganlah kita berpura-pura menunjukkan kasih kita itu ya. Kita bilang kita mengasihi mereka, kita bilang kita menyayangi mereka, tapi di balik itu kita menutupi satu akar pahit bagi mereka ya, tidak menyenangkan hati mereka, tidak suka kepada mereka. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Melayani Tuhan bukan cuma sekedar kita berani tampil di atas mimbar, bukan cuma kita bisa memimpin pujian, bukan cuma kita sekedar menyampaikan firman Tuhan dan jemaat cuma sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi jemaat bisa melakukan firman Tuhan ya. Bukan cuma sekedar membaca firman Tuhan, tapi kita di sini dikasih tahu oleh Tuhan harus lakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada ya. Bukan cuma karena kita
bukan karena kita seorang jemaat, tapi di sini Tuhan memberitahu kepada kita, ya, lakukanlah di mana itu firman Tuhan, di mana kita berada, ya, kabarkanlah Injil. Tunjukkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tunjukkan kepada yang belum mengenal Tuhan, teman-teman kita yang belum mau ikut kepada Tuhan. Kita tunjukkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Janganlah hendaknya itu kasih itu pura-pura, ya. Di ayat yang ke-12 kita bisa melihat di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, ya. Bersabarlah dalam kesesakan. Di hari-hari ini kita lagi menghadapi satu penyakit yaitu COVID, ya. Tapi saya yakin dan percaya bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Bagaimana kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita bisa ada sampai hari ini sana, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan, ya. Sepanjang hari, sepanjang malam yang sudah berlalu, Tuhan menjaga peristirahat kita. Tiba di malam yang indah ini, ya, Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Apa pengharapan kita kepada Tuhan, ya? Pengharapan kita bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita, ya. Melalui ekonomi, melalui penyakit yang sedang membawa di Indonesia ini, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Kembali lagi kepada kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, ya. Jangan begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita jalan-jalan bisa, ya, keluar masuk mall bisa, cari makan di luar bisa, tapi untuk mendatang kepada Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita seringkali melewati itu, ya. Kita seringkali melanggar. Di sini Tuhan menegur kita. Tuhan memberikan satu peringatan bagi kita. Janganlah kita berpura-pura untuk mengasihi Tuhan. Janganlah kita berpura-pura untuk mengasihi Dia, ya. Kita harus tegaskan diri kita. Mengasihi Tuhan lebih sungguh, ya. Datang kepada Tuhan bukan cuma sekedar menyembah Tuhan, bukan cuma sekedar naikkan pujian kepada Tuhan, bukan cuma sekedar berdoa kepada Tuhan, tapi kita harus intim dengan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Di hari-hari yang sukar ini, Tuhan mau kita lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan mau kita lebih erat kepada Tuhan, ya. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Kita tahu Daud mempunyai kesalahan kepada Tuhan, tapi dia menebus dengan pujiannya, dengan penyembahannya, dengan musik yang dia sudah berikan kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur, dia menaikkan kecapi, mainkan seruling, ya, mainkan rebana, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Begitupun dengan kita umat yang dikasihi Tuhan. Kita muliakan Tuhan bukan cuma sekedar kita dekatkan diri kepada Tuhan, tapi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang Tuhan rindu kita bersekutu dengan Tuhan, yang Tuhan rindu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Di hari-hari yang sukar ini Tuhan rindu kita lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan rindu kita lebih intim dengan Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Mungkin kita mengalami satu masalah, mungkin kita mengalami satu pencobaan, tapi kita harus yakin kalau kita sedang sakit hari ini, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti sembuh. Kalau kita mengalami satu jalan buntu, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pasti jalan itu terbuka, ya, bagi usaha kita, bagi mata pencarian kita. Karena di sini pun Tuhan tertulis, ya, apapun yang aktivitas yang engkau lakukan, awali dengan doa. Seperti Daud, dia mengalahkan segala macam masalah, dia mengalahkan segala macam cobaan. Dia hanya pegang satu nama, yaitu Tuhan. Dia minta pengampunan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Apapun masalah, dia bisa mengalahkan seorang singa,
Dia bisa mengalahkan singa, serigala, hanya karena dia minta pertolongan Tuhan. Begitupun dengan kita, ya. Kita yang dikasih Tuhan, Tuhan rela mati di kayu salib bukan cuma karena sekedar dia mengasihi kita, tapi dia menyayangi kita lebih dari apapun. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia karena dia mengasihi kita, ya. Dia memberikan satu tugas bagi kita di dunia ini. Kita bisa menguasai segala macam yang dia ciptakan, yang dia bentuk di dunia ini, ya. Kita bisa menguasai maupun binatang melata apapun, ya. Kita bisa menguasai, tapi yang kita harus lakukan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Janganlah kasih itu berpura-pura sekedar kita, yang penting kita sudah datang beribadah, yang penting kita sudah datang memuji Tuhan. Tapi yang Tuhan rindu kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang Tuhan mau itu yang kita lakukan, ya. Yang Tuhan mau kita lebih erat dengan Tuhan. Bertahan di ayat yang ke-11 di bagian akhir, dan bertekunlah dalam doa. Setiap doa-doa kita secara pribadi berbeda-beda, tapi satu Tuhan kita, ya. Apapun doa kita, yang penting kita tulus mendoakan itu. Kita berdoa buat bangsa ini dipulihkan. Kita berdoa bagi keluarga kita, mungkin ada yang sakit. Kita berdoa buat gereja, buat gembala kita, ya. Mungkin di hari-hari ini kita mengalami satu masalah. Mungkin di hari-hari ini kita mengalami satu cobaan bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi mata pencarian kita. Mungkin yang anak-anak lagi sekolah maupun yang kuliah mengalami satu masalah dalam studi sekolah mereka. Tapi asalkan kita percaya pertolongan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Saya bersaksi sedikit. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya sudah berkata tadi, saya mengalami satu masalah, saya mengalami satu cobaan di minggu-minggu yang lalu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hidup ini saya mau berikan kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dengan apa yang saya punya, apa yang saya miliki hari ini, Tuhan. Ya, berikan aku kekuatan, berikan aku kesehatan, sembuhkan aku, Tuhan, ya. Saya bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan saya bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya, karena Tuhan masih mengasihi saya. Mungkin Tuhan akan masih memakai saya dalam pelayanan, ya. Tapi itu yang saya rindu, Tuhan memakai saya dalam pelayanan dimanapun saya berada, ya. Tuhan mengasihi kita semua lebih dari apapun. Tuhan mengasihi kita lebih dari apa yang Dia sudah ciptakan di dunia ini, ya, di bumi ini. Karena Dia mengasihi kita, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa yang kita sudah perbuat, ya. Jangan bilang ke hamba Tuhan itu tidak berdosa. Hamba Tuhan pun ada kesalahan, ada kekhawatiran, tapi disitulah kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan kalau kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita dari segala apapun yang kita sudah perbuat. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk melihat kita yang Dia kasihi, senyum dan bersuka cita. Rasakan pertolongan Tuhan, rasakan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 17. Di sini firman Tuhan yang paling pendek, perikop yang paling pendek. Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Di sini firman Tuhan tertulis, terpujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Di ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Ini saja firman Tuhan yang saya bisa sampaikan bagi jemaat yang dikasih Tuhan. Janganlah kasih kita pura-pura. Kita tunjukkan kepada gembala kita bahwa kita rajin beribadah. Kita tunjukkan kepada hamba Tuhan kita rajin datang ke gereja, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tapi balik dari gereja kita bercerita tentang apa yang kita sudah alami. Kita tidak melakukan yang sudah firman Tuhan yang
kita sudah dengarkan firman Tuhan, ya, kita tidak melakukan karena kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Di sini di ayat yang di Mazmur 117, disinilah firman Tuhan yang kita bisa lihat. Terpujilah Tuhan hai segala bangsa, ya. Segala bangsa berarti segala di dunia ini. Megahkanlah Dia hai suku-suku bangsa. Di ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, ya. Kesetiaan bukan hari ini yang Tuhan sudah berikan, tapi untuk selama-lamanya, ya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, firman Tuhan menegur kita, bukan cuma menegur saudara tapi menegur juga saya. Secara pribadi Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh. Ya, kita mengasihi Dia lebih dari yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Itu yang Tuhan rindu dalam hidup kita. Kita megahkan Dia karena Dia yang punya hidup ini, karena Dia yang sudah mengasihi kita, ya. Untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, melalui ibadah tengah minggu ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada pemulihan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, ada pemulihan bagi keluarga kami Tuhan, ada pemulihan bagi keluarga kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakannya Bapa, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakannya Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tapi kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan sungguh luar biasa. Pertolongan-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa ya Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah dipakai dan diurapi lebih lagi Tuhan. Biarlah otoritas daripada-Mu turun kepada hamba-Mu dan kemuliaan nama-Mu selalu nyata bagi kami semua umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibadah di hari-hari yang akan datang, di minggu yang akan datang. Biar melalui secara online, tapi kami yakin dan percaya ibadah kami selalu diberkati, ibadah kami selalu ada Roh Kudus yang mengurapi Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan bagi umat yang percaya kepada Tuhan, bagi jemaat yang ada di sini, selalu mengandalkan Engkau, selalu mengandalkan setiap dimanapun mereka berada. Langkah kaki mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah kami tengah minggu ini dengan penuh ucapan syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.